Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mata kuliah untuk semester 2 yaitu Al-Quran, hadis, akidah, fikih, sirah nabawiyah, tazkiyah, dakwah dan pemikiran, dunia Islam kontemporer, kemasyarakatan, kepemimpinan, bahasa Arab, life skill, profesional, dan kebangsaan. Itulah materi yang harus dicapai dalam perkuliahan semester 2. Adapun materi Al-Quran terdiri dari 26 yang pertama menerapkan berinteraksi dengan Al-Quran. Etika berinteraksi dengan Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, serta menghatamkan bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Quran, membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu menerapkan tajwid saat membaca Al-Quran. Ini butuh praktek ya, kuliah praktek ini. Membaca tafsir surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Misalnya surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Menghafal surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Dengan pembagian surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Yaitu pengingkaran kaum musyrikin terhadap kebangkitan dan ketetapan Allah. Surat An-Naba ayat 17 sampai 30. Menyikap akan hakikat berita besar. Surat An-Naba ayat 31 sampai 40. Nikmat bagi orang yang bertakwa dan hanya mendapatkan di hari pembalasan. Kemudian untuk mencegah sombongan dan membiasakan dengan amal yang soleh. Surat An-Najiat ayat 1 sampai 14. Kondisi orang yang mengingkari hari pembalasan. Kemudian surat An-Najiat ayat 15 sampai 27, kehancuran orang yang melampaui batas. Kemudian surat An-Najiat ayat 28 sampai 33, Allah menciptakan alam dan menguasai tempat kembalinya akhirat.
Kemudian surat An-Najiat ayat 34 sampai 46. Terakhir, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan amal. Kemudian surat Abasa. Ya, surat Abasa. Surat Abasa ayat 1 sampai 16 yaitu pengokohan barisan internal dakwah lebih diprioritaskan. Surat Abasa ayat 17 sampai 32 merenungkan hikmah yang diberikan Allah kepada manusia. Surat Abasa ayat 33 sampai 40 dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Selanjutnya adalah perintah melaksanakan Al-Quran. Melaksanakan perintah Al-Quran. Surat At-Takwir ayat 1 sampai 14 yaitu peristiwa dahsyatnya hari kiamat. Kemudian surat At-Takwir ayat 15 sampai terakhir yaitu ayat 29 hakikat wahyu dan sifat-sifat Nabi. Kemudian takut durhaka kepada Allah. Surat Al-Infitor ayat 1 sampai 12 teguran Allah kepada manusia yang karena terpedaya oleh kehidupan dunia. Surat Al-Infitor ayat 13 sampai 19 peringatan dan ancaman bagi orang yang lalai. Selanjutnya adalah berkeinginan menjadi kelompok yang abror, baik, dan menghindari kelompok yang buruk. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 18 larangan melakukan curang dalam transaksi. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 30 kabar gembira bagi orang-orang beriman, begitu pula bagi para dai. Selanjutnya meyakini manusia akan dikelompokkan menjadi kelompok kanan dan kelompok kiri. Surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 15. Kemudian manusia bersusah payah dalam kehidupannya menuju Robnya karena ia harus hati-hati. Kemudian surat An-Insyiqaq ayat 16. Rasa heran terhadap orang yang tidak beriman. Kemudian surat Al-Buruj ayat 1 sampai 11. Al-Buruj ayat 12 sampai 22. Kemudian surat At-Tariq ayat 1 sampai 10, 11 sampai 17. Kemudian surat Al-A'la ayat 1 sampai 8, 9 sampai 19. Kemudian surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16, 17 sampai 26. Surah Al-Fajr 1 sampai 14, 15 sampai 30. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7, ayat 8 sampai 20. Surat As-Samsi ayat 1 sampai 10, ayat 11 sampai 15. Surat Al-Lail 1 sampai 11. Surat Al-Lail 12 sampai 20. 12 sampai 20. Kemudian hadis Arbaun Nawawi 11 sampai 25. Bersikap wara dari syubhat hadisnya. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan ya. Hubungan waktu yang tidak kita akan sampai ke pelajaran hadis.